Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansa Mara Syahrania, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2022. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis framing. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, analisis framing adalah analisis yang digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas, peristiwa, individu, kumpulan, dan lainnya yang diterapkan oleh media massa. Jadi, analisis framing adalah bagaimana media tertentu membingkai sebuah berita dari sudut pandangnya sendiri. Secara sederhana bisa dikatakan analisis framing digunakan untuk mengkurasi sebuah peristiwa menjadi lebih sederhana untuk menjadi sebuah berita yang dapat dipahami dan diambil faktanya. Nah, jadi bisa dibilang analisis framing itu merupakan salah satu metode analisis teks yang masuk dalam kategori paradigma konstruktivistik, yang dimana kehidupan sosial itu bukanlah realitas natural melainkan hasil konstruksi. Gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya ada konsep dari framing. Nah, jadi ada dua macam nih konsep framing. Yang pertama itu ada media framing atau secara sosiologis. Jadi mempengaruhi bagaimana khalayak memahami sebuah realitas. Contohnya nih, ketika ada sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, media bisa saja menyorot dari berbagai macam aspek. Dari hal tersebut kita jadi tahu perihal siapa yang mengendalikan siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Karena analisis framing merupakan metode atau cara untuk menafsirkan realitas, begitu teman-teman. Lalu konsep yang kedua itu ada individual framing. Jadi bisa dibilang secara psikologis lah. Jadi gagasan yang ada dalam pemikiran yang bisa membimbing seseorang dalam memproses sebuah informasi. Nah, jadi kan setiap manusia itu memiliki gagasannya masing-masing, memiliki pemikirannya masing-masing. Jadi ketika mereka melihat sebuah peristiwa, otomatis otak mereka memiliki pemikiran sendiri gitu, sehingga yang memproses informasi tersebut adalah diri mereka sendiri. Mereka yang menyimpulkan sendiri kayak gitu. Nah, jadi ada model analisis framing nih teman-teman. Jadi model analisis framing tuh ada dua. Nah, analisis framing di sini digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas. Nah, seperti yang tadi di awal aku jelasin, ada peristiwa, individu, kumpulan, dan lainnya yang diterapkan oleh media massa. Jadi model analisis framing ini dibagi menjadi dua. Ada yang dari Robert Inman sama dari Penn dan Kosinski. Yang pertama, model analisis framing dari Robert Inman. Oke, bisa kita lihat ya di sini model analisis framing menurut Inman ada seleksi isu dan arti penting. Oke. Menurut Inman, analisis framing melibatkan seleksi dan arti penting. Lebih jelasnya, Inman menyatakan bahwa framing didefinisikan sebagai sebuah proses melakukan seleksi dan menyoroti beberapa aspek dari sebuah situasi untuk mempromosikan sebuah penafsiran tertentu.
Penafsiran pada umumnya datang dari sebuah narasi yang meliputi sebuah definisi yang saling terhubung mengenai masalah kebijakan, analisis penyebab, evaluasi moral terhadap yang terlibat, dan perbaikan. Gitu. Nah, jadi framing menurut Ant-Man ini dibagi menjadi 4 elemen lagi. Yang pertama ada divine problems. Divine problems atau mendefinisikan masalah-masalah, yaitu menentukan apa yang agen lakukan terhadap harga dan keuntungan. Umumnya diukur dalam bentuk nilai-nilai budaya. Lalu yang selanjutnya ada diagnose causes atau mendiagnosa penyebab, yaitu mengidentifikasi kuatnya menciptakan masalah. Lalu selanjutnya ada make moral judgment atau membuat penilaian moral, yaitu mengevaluasi agen-agen kausal dan efek yang ditimbulkan. Lalu selanjutnya yang terakhir ada suggest remedies atau saran atau menawarkan dan menilai perlakuan bagi berbagai masalah dan memprediksi efek-efek yang sama. Oke. Dari Ant-Man sudah saya jelaskan, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan dari Pan dan Kosinski. Nah, jadi framing dalam model analisis Pan dan Kosinski, strategi komunikasi dalam memproses berita. Pan dan Kosinski menganalisis teks secara komprehensif. Jadi prosesnya menyajikan informasi agar lebih menonjol dari yang lain, sehingga audiens itu fokus terhadap pesan tersebut. Gitu. Jadi Pan dan Kosinski itu menganalisis teks secara komprehensif, yang dimana memperhatikan segala aspek. Jadi aspek-aspeknya ada kalimat, parafrase, label gitu. Jadi tadi kan Ant-Man juga ada 4 elemen dalam analisis framing. Nah, Pan dan Kosinski ada 4 elemen juga nih dalam menganalisis dalam model analisis framingnya. Yang pertama itu ada sintaksis, yang kedua ada skrip, yang ketiga ada retoris, dan yang keempat ada tematik. Nah, jadi sintaksis sendiri itu adalah menyusun fakta. Lalu ada skrip di sini kelengkapan 5W1H. Lalu ada retoris, penekanan seperti metafora, gambar, leksikon. Dan terakhir ada tematik, detail. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis naratif. Nah, penelitian naratif ini adalah metode riset yang senantiasa dipergunakan dengan menceritakan sebuah kasus terkait individu atau kelompok mengenai kehidupannya dalam berbentuk lisan atau tulisan, sehingga dalam penyusunannya berupaya untuk memahami pengalaman yang diambil melalui dokumentasi atau sumber informasi pribadi dari seseorang atau kelompok dengan cara mengumpulkan dan menganalisis cerita kehidupannya. Jadi kurang lebih penyampaiannya sama seperti storytelling, karena mencakup fiksi, jurnalisme, dan laporan akademis. Macam-macam dari jenis penelitian naratif, yaitu ada autobiografi, biografi, riwayat hidup, cerita pengalaman pribadi, cerita pribadi, interview, dokumen pribadi, sejarah hidup, etnografi, dan autoetnografi. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis semiotika. Jadi analisis semiotika adalah sistem yang memandang entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang bermakna. Ada 3 prinsip dasar dari analisis semiotika.
Yang pertama ada Langue dan Parole. Langue adalah sistem kode yang diketahui oleh semua anggota masyarakat, pemakai bahasa, seolah-olah kode-kode tersebut telah disepakati bersama di masa lalu di antara pemakai bahasa gitu. Yang kedua ada Signify, petanda, dan signifier, penanda. Makna muncul ketika ada hubungan yang bersifat asosiatif antara yang ditandai atau signified dan penanda atau signifier. Lalu yang terakhir ada arbitrer tanda. Tidak ada hubungan langsung antara tanda dengan yang dilambangkannya. Baik, sekian penjelasan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.